kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku
Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Saudara-saudara yang mengikuti ibadah online dan yang mengikuti ibadah onsite. Pada hari ini kita mau sama-sama menaikkan pujian syukur bagi Tuhan. Kita mau masuk ke gerbangnya, kita mau memberikan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya. Sebab Dialah Tuhan yang sangat baik bagi kita semua. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji di hati prasangka kala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Selamanya Dia Allah yang baik bagi kita. Amin. Mari sama-sama kita serukan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, palingannya naikkan pujian, puji di hati prasangka kala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji di hati prasangka kala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik,
baik bagi setiap kita, amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Terima kasih Bapak buat kesetiaan-Mu bagi setiap kami. Tiada hentinya kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, buat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, kemuliaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami kepada Engkau, menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Shakara payara 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 payara, shakara payara payara. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami padamu Bapa. Haleluya. Shakara payara 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 payara, shakara payara 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 payara. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebab hanya Engkaulah Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah. Terima kasih Bapa. Sama-sama kita naikkan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Syakara para para, halalala syakara para Bapa. Terima kasih Bapa. Syakara para 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 para, syakara para 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 para. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Syakara para para para, syakara para 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 para. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Shakara para para para, hallelujah. Oh Jesus. Shakara para, shakara para para para, shakara para.
sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sekalipun kami tidak setia, tetapi Engkau tetap setia Bapa. Engkau menunjukkan kesetiaan-Mu buat kami Tuhan. Kami terpelihara ya Bapa. Makanan minuman kami tersedia. Semua karena kasih karunia-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga percaya Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan ada buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Indonesia terpelihara. Indonesia Tuhan semakin hari semakin baik. Sebab kesetiaan Tuhan teruji buat bangsa kami. Biarlah bangsa kami tetap memuji Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga menyertai Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, Bapak Ma'rif Amin Tuhan. Engkau menyertai mereka, bahkan seluruh stafnya, sampai pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, wali kota, bupati, bahkan sampai camat, lurah, bahkan RT RW Tuhan, semua dalam penyertaan-Mu Bapa. Mereka sepakat Tuhan untuk membangun negeri ini menjadi bangsa yang lebih baik Tuhan. Terima kasih Bapa atas perlindungan-Mu. Semua tim medis, para medis, dokter, perawat, semua terpelihara, terlindungi. Sehingga mereka Bapa dapat menangani COVID-19. Kami bersyukur Tuhan bahwa trennya semakin menurun. Engkau menyertai mereka Bapa. Bahkan mereka yang terpapar, mereka yang dirawat, Tuhan berikan kesembuhan. Semua dipulihkan oleh karena kesetiaan-Mu, oleh karena anugerah-Mu ya Bapa. Nama-Mu yang berkuasa itu menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Kami percaya atas penyertaan Tuhan juga. TNI Polri berjaga-jaga buat keamanan bangsa ini. Kami percaya Indonesia tetap aman, Indonesia maju, Indonesia membangun Tuhan. Oh Tuhan, perekonomian Indonesia bertumbuh dari segala sektor, baik sektor industri, sektor pertanian, sektor perikanan, semua maju Tuhan. Kami percaya sebab Engkau menyertai bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan. Semua kelompok-kelompok yang ingin mengacaukan bangsa ini, kelompok-kelompok teroris, kami percaya, kami halau Tuhan di dalam nama Yesus keluar dari bangsa ini. Dan biarlah Indonesia tetap aman dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami percaya juga Tuhan bahwa Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk bangsa kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote Tuhan. Semua mendapatkan lawatan Tuhan. Gereja-gereja bertumbuh, gereja-gereja bersatu. Dan kami percaya penuhan jiwa-jiwa terjadi buat bangsa kami Tuhan. Indonesia diselamatkan, dimenangkan oleh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu yang mengikuti live streaming di rumah boleh memberikan persembahan dengan scan QR code ataupun transfer ke rekening yang ada dalam layar monitor Bapak Ibu semua. Bagi Bapak Ibu yang ada di gereja, kita boleh memberikan persembahan, nanti setelah pulang nanti dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Sebelum kita berikan persembahan kita,
Mari kita bangkit berdiri, kita deklarasikan persembahan kita, mulai dari hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu kembali duduk. Sama-sama kita nyanyikan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kami mau semua kami yang ada di sini dan Bapak Ibu Saudara yang juga yang bergabung lewat ibadah online,
di YouTube, dan saya percaya dimanapun kita berada, hadirat Tuhan akan memberkati kita, memulihkan, menguatkan kita. Saya percaya setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia akan mengalami kesembuhan, kekuatan, peneguhan dari Bapa. Saudara dimanapun saudara kita yang ada di sini, mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian ini, biar ini menjadi sebuah pujian yang mengagungkan, yang menyenangkan, dan ini doa kita. Kasih setiamu Tuhan, Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Amin, amin. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku Sekali lagi, merindukanmu. mari, ini menjadi doa kita. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Come on, let your spirit come. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Terima kasih, Engkau yang sanggup memuaskan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami pagi hari ini. Kami merasakan kasih setiamu. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kami punya Tuhan Immanuel yang selalu menyertai kami. Dimanapun, kapanpun, dan apapun yang kami kerjakan, Dia menyertai kami. Tuhan Immanuel bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siapkan hati kami untuk dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan. Bahkan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Demi nama Yesus kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Yang siap diberkati kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom saudara yang kasih. Saudara juga yang bergabung dalam live YouTube dimanapun kita berada. Saya percaya Tuhan yang sanggup memuaskan jiwa kita. Dalam situasi apapun yang terjadi hari-hari ini, saya percaya Dia adalah gembala kita yang baik. Sebelumnya perkenalkan saya Pendeta Alphonse Tamri Marmun. Saya menggembalakan jemaat di Kedoya, Jakarta Barat, Green Garden. Dan saya bersyukur di sebuah kehormatan bisa menyampaikan pesan Tuhan di tempat ini. Khususnya saya berterima kasih buat Pak Bram yang telah memberikan saya ruang untuk share di tempat ini, seluruh majelis dan gembala dan jemaat ya. Saya sangat bersyukur karena ini adalah berkat Tuhan bisa menyampaikan firman Tuhan. Saya ada 18 tahun lebih saya di NTT, itu yang membuat saya perkenalan dengan Pak Bram. Adalah sukacita bisa melayani di ladang misi, amin saudara. Bisa mengadopsi daerah-daerah, walaupun banyak hal tantangan, tapi semuanya itu menjadi berkat buat saya. Dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Nah hari ini saya ingin menyampaikan pesan buat kita. Temanya hari adalah kepuasan sejati. Mengapa saya ambil Mazmur 23? Saya ingat betul bahwa ini adalah ayat di mana pertama kali Tuhan memanggil saya di tengah-tengah
keadaan yang kurang baik. Saya percaya banyak kita juga yang pernah masalah yang kurang baik, tapi Tuhan tetap baik, amin saudara. Dia adalah gembala kita yang baik. Nah saudara yang kasih, satu kali saya bermimpi ya, karena kakak saya berulang-ulang doain saya supaya saya bertobat, tapi enggak pernah mereka berhasil. Tapi Tuhan tidak pernah lalai kepada setiap doa anak-anaknya. Walaupun rasanya kok enggak ada perubahan, tapi Tuhan itu Tuhan yang baik, yang selalu menjawab seruan kita. Dan akhirnya saya dijamah Tuhan dan saya bermimpi. Mazmur 23 ini saya pikir mimpi angin masa lalu seperti itu aja. Ternyata ayat ini adalah ayat yang selalu menguatkan saya. Di tengah situasi apapun yang terjadi dalam kemelut keluarga, di ladang misi, kadang-kadang kita punya pergumulan. Saya pernah divonis penyakit, harus dioperasi dan divonis hampir macam-macam. Tetapi Tuhan adalah gembala kita yang baik. Di masa-masa sukar seperti ini pun Dia tetap ada di depan kita, memimpin kita. Namanya Imanu. Imanu artinya beserta kita. Siapa? El, Tuhan pencipta alam semesta. Dia yang menciptakan kita yang mati 2000 tahun yang lalu, tapi bangkit kembali. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Nah ini yang ingin saya sampaikan kepada kita bahwa apapun yang terjadi hari-hari ini, kita beruntung karena kita punya Tuhan. Amin saudara. Kita punya Yesus, Dia menggembalakan kita dengan baik. Mazmur 23 saya akan baca kepada kita semua ayat 1 sampai dengan ayat 6. Ayat yang sudah sering kita baca tapi sangat akan memberkati kita. Demikian firman Tuhan. Mazmur 23 ayat 1, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat 5 dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Dalam bahasa Inggris dikatakan, I shall not want. Tapi nanti saya akan membahas ini. Kenapa bahasa ini begitu sederhana, tapi kesimpulannya hanya satu. I shall not want. Aku tidak inginkan apa-apa lagi. Hanya satu yang saya inginkan. Tuhan itu saja. Amin saudara. Daud berkata, I shall not want. Next kalau kita lihat apa namanya? Ya. Saudara di sana kita melihat bahwa there is shift. Oh bukan ini ya. Langsung lompat tuh. Saya baca aja ya dari setiap ini dicek. Perspektif ya, kalau kita melihat ayat demi ayat ya saudara yang kekasih, cara kita melihat, cara kita memandang hidup ini. Setiap hari saya bisa stres dengan kondisi sekarang kita di Jakarta, apalagi hamba-hamba Tuhan, semua tutup saudara, setiap hari kondisinya kita punya perspektif bisa ini Tuhan seperti apa ya, kok dijadiin seperti ini, seperti itu. Tetapi Daud, waktu kita membaca ayat ini, kita sedang dibawa dengan cara pandang, apakah kita mau kalah, apakah kita mau stres, sama saudara. Apakah kita mau putus asa atau seperti apa. Nah, saya ini pelayanan di daerah seringkali putar. Saya kemarin pernah berangkat ke daerah Jawa Timur, saudara. Sepanjang saya jalan setiap tempat dan kota, saudara, rata-rata yang saya layani ada orang yang depresi. Saya tanya, ada satu hamba Tuhan, dia menggigil, gemetar, ketakutan, bibirnya sampai bergetar begitu. Saudara, kenapa Bapak seperti ini, saya katakan. Tiba-tiba bunyi ambulans lewat. Dia langsung seperti apa ya, seperti orang mau dibunuh seperti itu.
Karena sudah setahun lebih mendengarkan ambulans, tiap hari ada orang mati, saudara. Dan saya bilang, wah ada satu ibu lagi datang duduk di kursi hanya goyang-goyang, mukanya kosong, saudara. Saya bilang, ibu kenapa? Semua stres, saudara, ketakutan. That's perspektif, amin saudara. Saya keliling di seluruh tempat, melihat gembala-gembala. Bahkan saya ditempatkan di bidang misi di Jakarta, membidangi saudara, dan kita akan rapat hari Senin ini 3 hari penuh untuk kita membahas bagaimana perkembangan gereja di khususnya DKI saudara. Dan di sinode saya ditempatkan untuk pelayanan misi. Dan rata-rata saudara, bukan satu tapi hampir puluhan gembala-gembala nyerah dan melapor kepada saya, mereka mau mundur menyerahkan penggembalaannya saudara. Dan itu yang kita sedang bahas, perjuangkan supaya gembala-gembala jangan mundur dalam pelayanan. Ini perspektif, amin saudara. Saya juga katakan kepada hamba-hamba Tuhan, saya selama 2 tahun juga enggak ada jemaat, enggak ibadah. Tetapi kita harus punya perspektif, amin saudara, bahwa kita punya Tuhan yang besar. Saya katakan tidak ada kata menyerah. Saya ada bersama dengan jemaat di sini, saudara bisa, ini saya bersaksi di depan mereka bahwa sepanjang 2 tahun saya bangun gereja setiap daerah. Orang bilang minus, ini perspektif kita punya Tuhan. Paulus berkata Filipi 1:6, aku yakin sepenuhnya jika Tuhan yang memulai, dia akan mengakhiri sampai pada kesudahan zaman. Amin. Yang penting we have the spirit, biarlah roh kita selalu menyala dalam Tuhan. Saya punya layak di sini sahabat keluarga saya, sahabatnya dari 27 tahun yang lalu saudara. Yang kita selalu bersama, kita selalu bergairah di dalam Tuhan. But until today kita terus melayani. Kenapa? Karena kita yakin kita punya Tuhan yang hidup, amin. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Saya selalu teguhkan hamba-hamba Tuhan, nanti ada hamba Tuhan dari Sumatera yang saya dorong supaya dia buka pelayanan, buka gereja di Tanah Batak. Karena sekarang sedang terjadi kemajuan pesat di sana. Saya bilang selalu ada jalan kalau kita kreatif. Itu sebabnya cara pandang itu menentukan kita, amin saudara. Saya waktu kuliah, saya kuliah di pariwisata karena saya seorang guide. Saya senang naik gunung saudara. Kalau saya dulu waktu naik gunung ke Rinjani, wah itu capek sekali, butuhkan oksigen dan sebagainya. Wah ada rasa kesal, lalu kita bengkolan sini, bengkolan kedua, kita nginap lalu kita pasang tenda, masih lama enggak sih? Lalu pengantarnya bilang, masih dekat lagi, paling 3 jam lagi begitu. Tapi ternyata masih jauh. Sepanjang jalan itu luar biasa, kita lihat semua jalannya jelek. Lalu pakai tali dan sebagainya. Tapi tahukah saudara ketika saya tiba di sana, ya seperti lagu tadi, ku ingin tetap di sini. Kenapa? Kalau saudara ada di atas Gunung Rinjani, saudara akan melihat betapa indahnya alam itu. Amin saudara. Saudara saya yakin kalau kita punya cara pandang yang baik, itu namanya worldview. Amin saudara. Orang yang tekun membaca firman Tuhan, merenungkan firman-Nya. Saya yakin saudara, outlook determine outcome. Cara pandang kita akan menentukan hidup kita, amin saudara. Raja Daud, dia punya worldview yang bagus. Karena kesukaannya adalah merenungkan Taurat. Kesukaannya adalah lebih baik 1 hari di pelataranmu. Amin saudara. Saya bukan seorang penyanyi, tapi saya percaya nyanyian saya merdu di sorga. Tapi saudara, 1 hari kata Daud lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Walaupun dunia berkata next, dikatakan ekonomi close, nggak ada perkembangan, sudah kacau, nggak ada harapan. Tapi selalu saya percaya bahwa apapun yang terjadi hari-hari ini, kita dilanda coronavirus. Orang bilang begini, kalau kamu kena COVID itu, wah bisa sebulan. Saya pertama kali dicium COVID saudara, pertama sekali langsung Delta. Saya dibawa sama beliau, sama Pak Luhan di belakang, saya dibawa kabur ke rumah sakit, yang satu ditolak karena semua paru-paru saya udah putih. Lalu mereka tepuk-tepuk muka saya karena saya udah pingsan. Lalu mereka coba sadarkan saya terus. Karena saturasi oksigen saya waktu pertama kali itu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan menolong saya.
Sampai di Fatmawati, saya tiba-tiba teringat dengan kisah Bartolomeus. Amin saudara. Bartolomeus yang berseru, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Hari itu saya di UGD saudara, karena yang buat orang mati itu kan bukan karena virusnya, tegangnya saudara. Saya ini seperti orang orang kena virus itu seperti orang kusta saudara, atau orang yang HIV, itu perspektif. Seolah-olah kita ini seperti orang yang kusta yang dibuang seperti kerajaan Samaria, 2 orang yang gak layak. Karena hari itu saya dibawa dan 6 orang kiri kanan menyemprotin saya sepanjang saya jalan dengan topi astronot saudara. Wah, saya sampai dibawa di atas lantai 9 di Fatmawati, masuk ruangan dikunci, ruangan kamar kedua dikunci, sampai 3 kamar saya dikunci, isolasi yang ketiga. Kita nggak bisa kabur, satu-satunya buat kita kabur adalah jendela, dan itu lompat dari lantai 9. Dan itu yang menegangkan saudara. Saya tahu, baru saya mengerti kenapa orang banyak meninggal, karena mereka stres. Dan saya saudara, di dalam ruangan itu ada 12 orang, dan tiap hari kerjaan saya jaga jendela supaya jangan engkong-engkong Pak Haji lompat dari jendela. Karena saya bilang Tuhan saya mau 2 hari, hanya 2 hari di sini. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus 2 hari saya sembuh, amin saudara. Tapi abang saya kebetulan dia salah satu presdir di Wisma Pademangan ya. Bukan atlet di Pademangan itu yang dia bilang, "Yu di situ aja, Yu tahu nggak biaya COVID itu 100 jutaan loh." Lu ngapain? Saya stres di sini. Karena tiap hari malam-malam ada orang lalu ambil pisau potong ininya saudara. Lalu saya pegang lagi, saya kasih perban. Karena kalau udah di dalam dokternya nggak datang saudara. Datangnya hanya jam 6 pagi. Baru jam 12 siang kasih makan, baru jam 6 sore. Kita hanya bicara, halo. Kayak itu saudara yang acara apa tuh, hantu-hantu tuh. Halo, nyerah begitu. Yang itu juga belum tentu datang saudara. Jadi selama saya di situ saya hanya sibuk ngurusin orang. Nyuapin orang makan, saya bilang saya jadi suster buat mereka. Sambil mereka sembahyang saya menyanyi di situ. Dan akhirnya beliau juga, anak rohani saya juga kena. Saya bilang mari kita pujian penyembahan. Jadi setiap pagi saya menyembah, aku memuji kebesaran-Mu. Sama-sama saudara antara sorga dan neraka kan di situ. Gak ada yang melarang kita. Itu kebebasan saya buat menginjil. Saya bilang, saya terbang sampai ke Wamena, Serui, tarik jiwa-jiwa. Di sini gratis, amin saudara. Serius, dan saya memenangkan jiwa di sana. Setiap hari saya altar call Pak Hajinya. Saya bilang, kamu mau mati, masuk surga atau mati dalam kesesakan? Dan tiap hari saudara saya tolong mereka. Kadang-kadang kita nggak peduli, lalu mereka pakai masker. Saya bilang, ngapain kita pakai masker? Sama-sama kita kena COVID. Ayolah kita nikmati COVID-nya, saya katakan. Saya bilang, ya sudah kita nikmatin. Tapi mari kita bergembira karena my Bible say hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mari kita mulai berbicara tentang Injil saudara. Saya datang sambil saya suapin. Karena di sana rata-rata kakek-kakek dan manja semua saudara. Nah, saya bilang, karena saya orang Batak, saya bilang, opung, dia bilang, oh bukan saya orang Jawa, enggak, saya orang Batak, terus suka-suka saya dong. Saya mau panggil kamu kakek atau opung, ya kan saudara. Nah saya layani mereka, tapi 90% mereka meninggal karena ketakutan. Stres. Akhirnya saya pergi keliling Indonesia. No virus corona, kita berangkat dengan iman, jangan takut. Dan tiap hari saya kena, saya katakan saya bersaksi hanya 2 hari. Akhirnya Menteri Kesehatan undang saya untuk jadi pembicara di Zoom. Supaya jangan takut. Karena ada seorang pendeta sembuh dalam 2 hari. Jadi saya buat seminar tiap hari dengan di Menteri Kesehatan supaya apa? Membangkitkan mereka. The Lord is my good shepherd. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Amin saudara. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Amin. Orang bilang karena virus, makanya pandangan kita tentang kehidupan itu akan menentukan cara hidup kita. Bagaimana kita hidup. Di dalam Mazmur 23 ayat 1 tadi dikatakan apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah ini yang akan kita bahas. Itu ada kata perspektif, next. Ya di sana dikatakan Tuhan, ya next. Tuhan adalah gembala, itu perspektif. Dan di sana ada kata takkan kekurangan
aku. Dan itu adalah konsekuensi logisnya. The Lord is my savior. Kata the Lord, kalau kita membahas dalam perjanjian lama ditulis 5.321 kali. Kenapa sih harus ada kata saya buat di sana 5.000? Itu artinya, itu menunjukkan bahwa ada keseriusan dalam pengungkapan Daud ini, ya saudara. Dia ingin menekankan kata Tuhan itu sangat penting. Why? Karena waktu zaman itu ada banyak Tuhan saudara di sana. Sama seperti sekarang, ada 5 agama di Indonesia, ada banyak kepercayaan-kepercayaan. But we can say the Lord is my shepherd. Tuhan yang mana, amin saudara? Ada YHWH di sana disebutkan 5.321 kali. Ini untuk menegaskan kepada kita lewat ungkapan Daud ini bahwa dia ingin menyatakan kepada dunia bahwa dia punya Tuhan. Itu Tuhan yang seperti apa, amin saudara? Itu sebabnya dikatakan Tuhan adalah gembalaku, itu perspektif, amin saudara. Kita punya Tuhan, yang setuju katakan amin. 2,000 years ago he rose from the dead. Dia bangkit dari kematian dan dia membuka jalan. Dia bilang, I'm the way and the truth. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia adalah Tuhan. Itu sebabnya saya percaya saya punya Tuhan. Yang percaya punya Tuhan katakan amin. Waktu saya bawa istri saya ke rumah sakit Pertamina, bukan, di mana? Pelni, saudara Petamburan. Lalu dicek, ternyata istri saya udah kena cancer stadium 4. Lalu dokter bilang, ini hatinya harus dibuang. Sisain 25% dan gak mungkin hidup kata dokter. Kebetulan dokternya orang Batak, saya gak ngaku orang Batak. Saya mau lihat reaksinya saudara. Saya bilang, tapi operasi. Aku nih dokter, you gak usah ajari saya. Katanya. I know that, amin saudara. Tapi please, gak dioperasi juga mati, mending dioperasi saya katakan. Kita punya usaha, enggak, saya gak berani. Akhirnya saya mundur, besoknya saya ajak kakak saya, ini kakak kandung saya saudara. Kak, ayo kita rayu dong dokternya. Lalu kita besok datang lagi, rayu dokter. Lalu dia jelasin, ya ini ya. Tapi tolong sebentar, saya mau kenalin, saya ini pendeta, saya kata. Saya ini misionaris. Kalau saya ke daerah-daerah, kadang-kadang saya nggak ngerti bahasa mereka di Papua. Di timur, waktu saya di Kupang, saya nggak ngerti bahasa mereka. Mereka ngomong, saya hanya bicara bahasa kasih, amin saudara. Karena waktu saya khotbah bahasa Papua, saya nggak ngerti, saya hanya khotbah bahasa Indonesia, mereka nggak ngerti bahasa Indonesia, amin saudara. Waktu saya terbang ke Wasior, saya khotbah jam 11 malam, they don't understand. Tapi saya lihat mereka manggut-manggut. Kenapa? Waktu khotbah saya siapkan makan, amin saudara. Saya siapkan 4 ekor babi di sana. Saya siapkan Indomie. Waktu saya pergi ke Alor Barat Daya, saya kasih makan banyak. Saya bawa bumbu dari Kupang, saudara. Saya naik kapal feri, saudara, penyeberangan. Kita bawa banyak bumbu banyak, saya katakan. Karena di sana banyak ikan tapi nggak ada bumbunya. Dan saya orang hotel, saya tahu masak. Jadi saya masak di Pulau Alor, buat pesta. Mereka, wah ini makanan terenak di dunia. Bahasa kasih itu khotbah yang terbaik. Mereka nggak ngerti bahasa saya, tapi saya ngerti bahasa Tuhan. Amin saudara. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan kasihlah sesamamu. Bahasa cinta itu merubah mereka. Nah saudara, saya bilang sama dokternya, Bu dokter, saya ini pendeta, setiap kali saya ketemu orang yang aneh-aneh. Tapi kalau saya ngomong kayak ini kasarnya, orang masuk neraka semua saya katakan. Kita sama-sama punya uniform, you are doctor, I'm a pastor saya katakan. I'm a missionary. Mari kita berbahasa-bahasa sesuai dengan pekerjaan kita. Lalu akhirnya saya bilang, wah dia tahu saya hamba Tuhan, dia ngelembek. Apalagi saya bilang, saya marbun, saya bilang. Wah orang Batak, iya. Aduh maaf ya itu, orang Batak begitu. Udah tahu orang Batak, pendeta pula, udahlah dia stres saudara. Akhirnya dia kasih jawaban, Pak pendeta Amang katanya. Amang itu artinya paling dihargai. Dia bilang, ini ya saya gambar hatinya nih hati istrimu semua udah hitam, sisa segini. Pak dipotong 50% aja, belum tentu sembuh katanya, belum tentu hidup. Apalagi kalau kita, potong 70%, enggak saya enggak berani. Tapi yuk coba deh ke Fatmawati, ada satu teman saya dokter tamatan Jerman juga, mana tahu dia berani katanya. Akhirnya dia telepon, dokternya berani saudara. Jam 1 pagi dikirim ke Fatmawati. But I pray, amin saudara. Ada satu lagu yang dulu lagi keren-kerennya tuh, kita nyanyi, saya nyanyi tiap malam. Aku punya Tuhan yang besar. Lalu apa tuh, lupa lirik. Yang telah berjanji
dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasanya ku terima sekarang. Sambil saya pegang istri saya di ambulans. Kemenangan. Saya bilang, Mam, don't be afraid, saya katakan. Dulu saya juga 2 tahun hampir mati. Kalau saya disembuhkan, you juga harus terima kesembuhan. Lalu dia berangkat, dia lemas karena tiap hari pendarahan, saudara. Dia udah mukanya biru. Lalu saya ketemu dokternya, setelah dia lihat data-data, waduh, saya pikir masih seperti biasa. Ini nggak bisa lagi Pak Pendeta. Pak, please, saya bilang. I believe miracle. Amin, saudara. Karena saya pernah punya jemaat ditabrak sama bus busway, saudara. Lalu kakinya hancur, kakinya sudah lepas di sana, semua tulang-tulang udah lemas. Itu masuk Metro TV, saudara. Dia naik Kopaja, dihantam busway. Saya suruh operasi di rumah sakit Angkatan Darat. Are you crazy, kata dokter. I don't crazy, I believe miracle. Amin, saudara. Amin. Percayakah saudara masih ada mujizat? Saya bilang, please operasi. Dan saudara, sejak dia dioperasi, dan mereka ini tahu semua karena mengikuti perkembangan dia. Karena harus diomputasi dari mulai lutut. Saya bilang, enggak, operasi. Nanti waktu dia operasi, tulang-tulang akan muncul, saya katakan. Saya membaca banyak sekolah Alkitab tentang Smith's Word dan sebagainya, bagaimana mujizat yang Tuhan katakan kepada jenderal-jenderal Tuhan. Dan tahukah saudara, itu pun terjadi, amin saudara. Sekarang ibu itu jalan dengan sempurna, sehat. Orang bilang, nah saya bilang Tuhan kalau dia bisa ngalami mujizat, saya percaya istri saya ngalami mujizat, amin saudara. Lalu dokternya bilang, it's okay, but pray for me katanya. I lay my hand, amin saudara. Saya meletakkan tangan, saya doakan dia, Tuhan berikan dia hikmat, kecerdasan. Singkatnya operasi jalan, dia bilang kalau lolos 2 jam, lanjut 3 jam, istrimu masih hidup katanya. 4 jam, 8 jam, berhasil. Nah, kalau 2 hari di ruang ICU, seandainya lolos ICU, dia enggak sadar sampai hari ketiga. Saya bawa ke ruangan ya, artinya enggak ada harapan. Saudara, operasi berhasil dibawa ke ruangan ICU 2 hari, hari ketiga enggak, tetap koma, hari keempat koma, hari kelima koma, hari keenam makin kritis, lalu disuruh cuci darah yang harus bayar 15 juta per berapa jam, bukan per hari ya saudara. I don't have money. Tapi saya percaya bahwa anugerah Tuhan selalu limpah. The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku, gembala kita yang baik. Saya menangis, saya minta tolong sama mentor dan seluruh hamba Tuhan di desa-desa. Mari doa buat istri saya. Tahukah saudara, tiap hari 24 jam orang doa. Dan mereka nginap semua dengan saya, jaga istri saya. Dan sampai itu jadi kesaksian di sebelah kiri. Semua yang di ruangan itu semua meninggal saudara. Dan urutan meninggalnya lucu. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal yang terakhir istri saya saudara. Dan itu detik-detik terakhir. Jam 1 pagi saya dipanggil dokter, Pak bawa aja lah. Kasihan duit semua karena gak ditanggung BPJS. Enggak. Kasih waktu sampai jam 5 pagi. Amin saudara. Lalu I pray, saya mulai doa. Nyanyi lagi lagu tadi. Aku punya Tuhan yang, siapa yang kita andali kecuali Tuhan. Amin saudara. Saya mengangkat tangan. Jam 5 pagi, tiba-tiba istri saya kencing. Amin saudara. Tiba-tiba jantungnya mulai hidup dan sebagainya berdetak. I cry. Saya bilang, boleh enggak saya masuk ke ruangan? Lalu saya berdoa. Saudara tahu sepanjang 2 hari itu selalu ada panggilan dari ruang ICU. Nyonya Marbun tolong datang, sudah meninggal. Wah ternyata ada juga di situ yang suaminya Marbun saudara. Saya pikir istri saya. Dan tiap hari kita serangan jantung. Nyonya Marbun 2 kali lagi saudara, hari keempatnya. Saya lari, aduh nangis. Kenapa saya ingat anak saya? Aduh gimana Tuhan, ternyata bukan dia yang meninggal. Tapi jam 5 pagi Tuhan buat mujizat. Disembuhkan, amin saudara. Saya tumpang tangan, siangnya dibawa keluar ke ruangan, saudara, dan 2 hari kemudian pulang. Pulang 2 hari, langsung COVID terjadi hari itu saudara. Biasanya kan kalau COVID habis operasi kan harus dicek besoknya lagi. Mulai COVID sampai selesai 2 tahun itu, kita nggak pernah cek rumah sakit. Puji Tuhan istri saya sehat sampai hari ini, amin saudara. Saudara, the Lord is my shepherd.
Tuhan adalah gembala kita. Perspektif bagaimana kita melihat Tuhan dari sudut pandang apa. Seperti saya katakan tadi, saudara, Daud, mengapa dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita percaya ada Tuhan, konsekuensi logisnya adalah kita tidak kekurangan. Amin, saudara. Amin. Tuhan, the Lord dikatakan di sana. Sebab itu adalah atribut Tuhan. Tuhan itu adalah atributnya self-sufficient. Dia punya kemandirian. Tuhan itu nggak perlu dikasih makan. Amin, saudara. Nggak perlu dibawa persembahan-persembahan. Dia bebas melakukan apa saja karena dia adalah Tuhan. Dia itu Allah yang transenden, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin, saudara. Dia berdaulat kapan aja. Saya baca Kisah 17, next. Dikatakan demikian. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas. Dan segala sesuatu kepada semua orang. Jadi Tuhan itu tidak perlu dilayani, amin saudara. Dia enggak diam di patung-patung. Dia adalah Tuhan yang berkuasa, dia adalah Tuhan yang berdaulat. Amin. Dia berkuasa. Dia tidak berubah, self-sufficient, unchanging. Dia adalah Tuhan yang tidak berubah. Dia Tuhan yang kekal, yang Daud bilang, the Lord itu berbicara dia, dulu ada, hari ini juga ada, sampai selama-lama dia tetap Tuhan yang sama akan menyertai kita. Amin, saudara. Saya percaya itu. Dia tidak pernah berubah. Maleakhi 3 ayat 16 dikatakan, akulah Tuhan. Aku tidak pernah berubah. Karena itu kamu, kita ini semua keturunan Yakub, tidak dibinasakan. Amin, saudara. If we believe, kuncinya satu. Jika kita percaya. Saya yakin apa yang dikatakan, apa ungkapan Daud itu adalah sebuah pengalaman dia dengan Tuhan. Dan saya mengalami itu, amin saudara. Ketika saya lahir baru, saya lagi doa saudara, saya pelayanan di Bekasi, tiba-tiba Tuhan lihat satu pulau yang di sana ada keriting dan hitam orang-orangnya. Lalu saya dapat peta dan saya nggak tahu di mana karena saya orang Sumatera yang datang tembak Jakarta saudara. Jadi saya nggak ngerti Papua, saya nggak ngerti NTT. Lalu saya pergi ke toko buku dan saya cari peta. Dan saya dengan kakak saya tiap pagi jam 4 bangun saudara berdoa untuk kota yang saya nggak pernah injak. Tapi Tuhan bilang saya akan ke sana. I will send you. Gitu. Aku akan kirim kamu. Nah saya hanya doain aja, amin saudara. Itu Tuhan kita. Tahun 93 saya doa, 94 doa untuk NTT yang saya nggak pernah injak. Saya nggak tahu di mana itu saudara. Lalu saya atas iman dan keberanian, saya berangkat ke NTT. Yang saya nggak tahu, pokoknya saya beli tiket NTT. Saya nggak ketemu siapa orangnya, saya nggak tahu siapa yang saya jumpai, amin saudara. Tapi saya percaya kalau Tuhan udah suruh, pasti Tuhan akan menyertai. 18 tahun, saya rasanya kampung saya bukan di Tanah Batak saudara. Rasanya kampung saya kayak di NTT. Kalau saya sampai di Kupang rasanya udara ke NTT, kayak aroma yang segar buat saya. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kita beban atas daerah itu. Saya menemukan banyak anak-anak Tuhan yang dikirim ke Papua pulang kalah. Saya bilang kenapa? Aduh capek, kering, aduh dan macam-macam alasan. Saya bilang bukan masalah itu, kamu gak mencintai orang-orang itu. Kalau kamu sayang kepada mereka, apapun kondisinya, amin saudara. Karena waktu saya berangkat ke NTT nggak semulus yang saya bayangkan. Karena hari itu saya ingat betul naik pesawat Burak saudara, cuaca buruk dan itu sampai kita meledak di atas, akhirnya mendarat darurat di Jogja. Saya deg-degan juga. Lalu orang bilang ini, orang pesawatnya, yang mau neruskan ada nggak? Rata-rata nggak ada yang mau teruskan karena cuaca buruk. Tapi saya bilang saya mau berangkat terus, naik Fokker loh. Nggak apa-apa, naik sepeda juga nggak apa-apa. Yang penting nyampe NTT saya katakan. Saya bilang ini orang gila ya katanya. Karena nggak ada yang berani. Ya akhirnya naik Fokker itu hanya berapa orang saudara. Mungkin mereka karena urgent kali, kebetulan mungkin bisa jadi keluarga yang sakit atau yang meninggal. Kalau saya kan nggak ada yang saya buru-buruin.
Tapi hati saya begitu meledak, pengen tahu NTT itu apa, amin saudara. Dan sampai hari ini saya jatuh cinta. Saya bersyukur bisa bangun gereja di sana, amin. Di setiap tempat, bangun PAUD. Bukan, saya nggak punya cabang gereja di sana. Saya hanya datang ke sana, tolong anak-anak NTT. Dan saya selalu bilang, kamu jadi orang hebat, amin saudara. Dan rata-rata anak-anak saya menjadi orang yang hebat. Minggu ini saya akan berangkat ke Bali. Saya akan menghadiri pernikahan anak rohani saya, anak NTT. Dulu masih kecil. Kita kalau saya KKR kemana-mana, nginjil ke Rote, kemana-mana seperti itu, saya bawa dia. Sekarang dia akan menikah dengan orang Australia. Saya bilang, you can speak English? I can speak English better. Orang Soe desa Kapan, saudara. Oh, jauh di ujung sana. Ya. Yang pakai listrik juga nggak ada, air juga. Wah, kalau kita ngambil air kan jauh, tahu di NTT kan. Air sejauh, tahu begitu. So, lalu kita cari itu sudah anda, so dia ada air begitu. Lalu tiba-tiba dia jadi orang yang dipakai Tuhan, saudara. Nah, keren juga nih istri lu, saya bilang. Lu keriting hitam, muka jelek. Saya bilang, lu punya istri cantik sekali. Saya bilang, oh bapak, begitu saudara. Tapi saya selalu bilang sama mereka, nggak peduli kita dari mana. Yang penting Tuhan bersama kita. Saya juga orang kampung, orang Siantar, kota kecil, amin saudara. Tapi kita bisa dipakai Tuhan. Yang penting Tuhan gembala kita. Mazmur 33 ayat 11 dikatakan dikatakan apa? Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya, amin saudara, kepada turun-temurun. Saya belum pernah temukan orang-orang yang mencintai Tuhan, ditinggalkan Tuhan. Saya punya kakak ini, setiap hari kami doa dengan anaknya yang masih kecil. Kita tompang tangan dan penyembahan. Dulu Bang Saud itu pemain drum. Wah, kita selalu kagum kalau dia main drum. Lalu saya bilang sama keponakan, kamu harus bisa kayak Bang Saud. Pemain drum, saya bilang. Dan akhirnya itu tercapai, saudara. Dia jadi pemain drum yang hebat, di gereja-gereja hebat. Tapi saya bilang, cukup ya, jangan sampai di situ. Kamu harus jadi hamba Tuhan. Puji Tuhan, sekarang dia jadi gembala di Bangka. Nah saudara yang kasih, tidak pernah ada orang benar. Rancangan Tuhan tidak turun-temurun. Pasti anak-anak Tuhan, anak-anak benar diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Saya adalah orang yang melihat semua kejadian itu. Karena kalau kita setia, kita akan melihat perjalanan iman kita. Itu sebabnya jangan pernah remehkan orang hari ini begini-begini. Saudara, waktu masih jalan terus. Akhir yang menentukan. Mungkin hari ini dia pemabuk, mungkin main-main nakal-nakal. Who knows? Kita nggak tahu 10 tahun ke depan dia jadi orang yang diurapi Tuhan. Nobody knows. Itu sebabnya mari hargai perjalanan iman kita. Perjalanan iman seseorang belum berakhir, kecuali dia mati dia saudara. It's finished. Tetapi sampai hari ini kalau masih dia hidup, kita masih kasih kesempatan karena Tuhan kalau dia kasih hidup, berarti Tuhan masih dia kasih kesempatan untuk berubah. Allah kita Allah yang berdaulat, Allah yang transenden. Next dikatakan Allah yang berdaulat, berkuasa. Dia jauh melampaui ruang dan waktu. Orang bilang, aduh ekonomi udah ambruk. No. Saudara, orang ambruk, bisa ambruk di sana. Tapi kita nggak pernah ambruk lah, amin saudara. Kita terus berangkat misi. Saya minggu ini berangkat ke Bali, tapi tanggal 9 saya akan berangkat keliling Sulawesi. Saya akan ke Ampana, saya akan ke Sukuwana saudara, saya akan ke Tentena. Karena di Tentena saya ada bangun sekolah Alkitab namanya Philadelphia Mandiri bersama Pastor Anton. Kita punya murid hampir ada 100 orang. Dan saya yakin saudara, kalau kita terus bergerak, Tuhan pasti buka jalan. Dia itu Allah provider. Amin saudara. Dia itu Tuhan yang selalu menyertai kita. Providentia Dei. Dia selalu menyediakan orang-orang yang melayani Tuhan. Segala kebutuhan kita, yang setuju katakan amin. Amin saudara. Kadang-kadang saya lucu waktu saya naik mobil, tiba-tiba ada seorang ibu yang baik. Bu, Pak tolong datang ke rumah ya. Saya masakin Bapak banyak sayur dan makanan. Enggak usah lah, enggak lah, tolong ambil. Saudara kadang-kadang hal yang terkecil pun Tuhan perhatikan. Yang setuju katakan amin. Saya pernah doakan satu orang keluarga yang orang sederhana saudara. Satu kali saya bilang, Bang boleh enggak Pak datang ke rumah? Ngapain? Adalah butuh doa. Ya kita datang saudara, ya kita setia, itu masa Covid saudara. Kita datang sana, kita doa dengan anak saya Luhan tadi, kita nyembah di kamar, saya tompang tangan suaminya, istrinya, dan kita pulang. Tapi waktu kita pulang, bilang, tunggu jangan pulang dulu katanya. Oke. Saya akan kasih surprise buat Bapak. Apa itu? Oke,
Dan saya sangat diberkati oleh Tuhan. Ketika saya buka di mobil, ternyata uangnya ratusan juta, saudara. Somebody knows. Saudara, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Mari katakan, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah Tuhan yang personal. The Lord is my shepherd. Mari katakan, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Gembala itu memelihara. Amin, saudara. Gembala itu menuntun. Gembala itu melindungi. Itu sebabnya apapun pergumulan kita hari ini. Saya akan tutup dengan satu ayat ini. Saya mau kita baca bersama-sama. Matius 9 ayat 36 dikatakan, melihat orang banyak itu. Apa saudara? Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena apa? Mereka lelah. Mungkin kita lelah dengan kondisi yang terjadi. Dan terlantas seperti domba yang tidak bergembala. Kita ini domba yang lemah, tapi kita punya gembala yang penuh dengan belas kasihan. Mari sama-sama katakan, the Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Amin, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, saudara, kita nyanyikan lagu tadi. Saya senang pujian tadi, biar kita jadikan menjadi doa kita. Saya percaya apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, we have the Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita menyembah, kita bersyukur buat anugerah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Bless. Betapa kita sangat diberkati dengan pujian ini, saudara. Waktu kita melekat kepada Tuhan, saya percaya waktu kita membangun relasi yang benar dengan Tuhan, kita merenungkan firman, kita hidup dalam persekutuan yang manis dengan Tuhan, kita ada di dalam relnya Tuhan, maka saya percaya ujung-ujung dari kehidupan kita adalah sukacita dan kemenangan. Apapun pergumulan kita punya gembala yang baik, kasih setianya. Waktu pujian ini dinaikkan, saya di tempat duduk saya menangis, saya katakan, saya punya Tuhan yang begitu setia, Tuhan yang baik. Ada berita begitu banyak, tapi percayalah, tidak ada yang lebih hebat dari berita Injil. Itu sebabnya Martin Luther berkata, solus Christus, kembalilah kepada Kristus, sola fide, sola scriptura, kembali kepada Injil, baca firman. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kita mengangkat tangan. Saudara yang sakit, saudara berdoa, saudara punya pergumulan dalam usaha, pekerjaan, mari kita minta belas kasihan Tuhan. Iralabalabala, syadakarala, urabakarabasidiana, syandakarabakarayalalabasa, urabakasana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syadakar.
Oh Ramakaralabasyana. Syadalaba. Kita nyanyikan pujian ini. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah dengan doa berkat. Saya undang Ibu Cheryl untuk naik ke atas. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu Pendeta Afron yang sudah memberkati kami lewat firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan, bahwa Engkau gembala yang baik bagi kami Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, Engkau semakin mengurapi dia Tuhan. Engkau memberkati dia Tuhan, semakin dahsyat, semakin memenangkan banyak jiwa Tuhan di tempat-tempat di mana Engkau utus, di mana dia pergi Tuhan menyertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Terima kasih Tuhan, memberkati keluarganya, memberkati pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat ibadah hari ini Tuhan. Kami mau mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami siap untuk menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saya undang Bapak Ibu semua untuk angkat kedua tangan kita mau menerima berkat Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati engkau pada waktu masuk, Tuhan memberkati engkau pada waktu keluar, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan memberkati pelayananmu, Tuhan memberkati apapun yang kau kerjakan dan membuatnya berhasil. Biarlah kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk untuk melakukan salat teduh sejenak. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.